Halo, ketemu lagi sama gue di Omdo Vlog, omong doang, video vlog. Halo. Kali ini gue nggak mau bahas tentang mobil ya. Iyalah, gue belum dapat ini cuy, belum dapat pinjaman untuk mobil supaya bisa di review. Sekarang gue pengen ngomong aja, gue pengen ngebahas nih untuk ya menjeda nanti kalau ada dapat reviewan mobil. Gue pernah punya pengalaman berada di dalam komunitas otomotif. Dulu nih ya, zaman gue SMA, gue kan sering ya diajak bokap gue ke bengkel gitu kan. Dan gue kayaknya pas di bengkel itu ngeliat anak mobil gitu. Itu kan di bengkel bokap gue juga salah satu bengkel yang banyak klub mobilnya ya. Kayak dulu yang terkenal itu Corolla Twin Cam Jakarta, CTJ ya. Terus habis itu ISC, Indonesian Starlet Club, TKCI, IKC, ya klub-klub lama lah, Ketombe dan lain-lain lah, klub-klub lama. Gue seneng banget, gue gila ya, asik ya kalau misalkan gue bisa join gitu ya. TKCI udah ada belum ya? IKC udah ada belum? Gue nggak tahu deh. Dulu zamannya gue itu CTJ kalau nggak salah, Corolla Twin Cam Jakarta deh. Yang pertama kali gue lihat ada klub gitu kan. Ya gue tahun 99 lah, di situ gue sering diajak kan ke bengkel sama bokap gue. Di situ gue ngeliat, gue gila, klub mobil seru kali ya kalau melihat, kalau gue join di klub mobil bisa sharing bengkel-bengkel, bisa sharing ya, bisa dapat temen. Dan plus ya kalau jujur di dalam pergaulan zaman dulu nih, sebelum sampai sekarang ini gitu kan, zaman dulu hedonitas ibu kota, kalau namanya anak muda join ke klub mobil, waduh itu ada nilai tambah di dalam pergaulan ya, walaupun tidak ada nilai tambah dalam pandangan terhadap Tuhan terhadap kita gitu kan, cuman pandangan secara pergaulan, wah lo anak mobil keren banget lo gitu, walaupun even mobil lo standar gitu ya, cuman lo ada stikernya, wah lo anak mobil gitu kan. Kemudian akhirnya gue dikasih mobil sama bokap gue itu pas kuliah di tahun 2002. Akhirnya gue dikasih mobil nih sama bokap, suruh meneruskan mobilnya dia gitu kan. Kebetulan bokap gue juga beli mobil lagi. Gue make Baleno, Suzuki Baleno tahun 97, warna hitam metalik, warna yang agak susah nyarinya kalau mau dicat ulang. Metalik itu aneh lah pokoknya gitu. Nah akhirnya join lah gue di Baleno Club. Itu gue udah kuliah 2002 itu gue kuliah awal-awal sih, gue angkatan 2002 sih ya. 2002 gue kuliah, oke, gue join Baleno Club. Dan akhirnya gue memberanikan diri ikut di gathering pertama mereka yang berada di Sentul City. Gue agak lupa tahun berapa, 2003 atau 2002 ya, gue agak lupa juga sih. Terus nah di situ gue pertama kan agak gampang ya, namanya gue belum pertama kali gitu join ke klub mobil gitu kan, namanya Baleno Club Indonesia waktu itu, Baleno Club Indonesia. Gue agak gampang, akhirnya gue ngajak teman gue kan, waktu itu namanya Dedi, gue ngajak teman gue. Ya udah, biar supaya gue nggak gampang-gampang amat ketika di sana ada diajak ngobrol gitu kan.
Akhirnya gue join di acara gatheringnya itu. Gue ngeliat mobil dimodif dan pada dasarnya yang Baleno Club Indonesia ini modifnya lebih ke mesin ya. Dan di Baleno Club Indonesia inilah gue pertama kali mengoprek-ngoprek mobil dan dimarahin sama bokap gue. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga zaman dulu lah ya. Ngoprek-ngoprek mobil, gue kenal namanya porting polish, gue kenal namanya masalah upgrade perapiannya, diganti koil lah, diganti kabel busi yang merek apalah, gini businya lah, ganti yang iridium. Terus banyak. Kemudian perubahan yang gue ganti waktu itu apa ya? Kalau nggak salah gue yang pasti porting polish, gue udah gue ganti tuh porting polishnya, ganti apa namanya, di porting PNP sebutannya, porting polish. Gue ngelakukan porting polish. Upgrade perapian, gue ganti koil. Gue inget banget merek koil gue, Quantum cuy. Gue inget banget itu. Terus ganti kabel businya, kemudian gue ganti apa namanya, intake. Di situ gue ganti dengan merek HKS dulu, inget banget tuh, mahal tuh gue beli HKS, sumpah mahal banget, gila, jutaan, zaman dulu jutaan loh ya. Gue ganti headernya dulu yang pertama gue pakai punyanya Omat, sekarang yang disebut dengan Omat custom knalpot, cuman dulu Omat belum ada merek, masih Omat biasa gitu kan. Ya udahlah, mereknya nggak ada merek malah. Terus kemudian knalpot gue ganti, akhirnya second merek gue tentang knalpot itu gue gantinya merek Kansai. Waktu itu gue ganti merek Kansai. Oke, gue udah ganti knalpotnya. Waktu itu gue mereknya bermerek kok, gue beli knalpotnya mahal, sekitar 2,8 gue beli knalpotnya. Wah, lupa gue, HKS atau apa ya, lupa gue. Zaman dulu ya, zaman 2000 awal ya, itu 2,8 udah lumayan gila tuh, udah kenceng banget itu mobilnya, udah mahal lah gitu kan. Dan di situ gila, gue juga pertama kali di Baleno Club itu mengikuti ini apa namanya, balapan mobil pertama kali, dan sangat pertama kalinya berada di ini apa namanya balapan dulu TV7 yang ngadain One Night Race, balapan drag race malam-malam. Itu pertama kali tuh gue ikut TV7 yang sekarang namanya Trans7 ya. Gue ikut balapan yang disponsori oleh TV7 ONR, itu inget banget tuh gue tuh. Itu waktu itu di Kelapa Gading, ini di Kelapa Gading deh, lupa gue, di Kelapa Gading itu 201 meter panjang treknya. Itu ingat banget, itu gue dulu cukup banget, sumpah. Gue dulu masuk kelas 10 detik ke berapa tuh, pokoknya mobil gue lemot banget di situ, entah kenapa mobil gue lemot banget. Pokoknya gue 10 apa 9 gitu lah, itu pelan banget sih mobil gue. Temen gue tuh ada yang namanya Om Didin, dia kenceng mobilnya, tapi dia juga nggak jauh-jauh amat sih, tapi lebih kencang dari gue. Dan yang si Chris juga lebih kencang, si Ali juga lebih kencang dari gue mobilnya. Mereka juga sama untuk itu ya, dengan kayak pakai menggunakan ininya PNP, coating polish, terus juga ada ganti-ganti lah kayak gitu kan. Dan mereka juga lebih bermain ke pelek. Dulu gue nggak main pelek ya, dulu gue diceperin. Sebelum main pelek gue sempet main pelek, tapi ini waktu itu gue diceperin. Dan dulu karena gue belum tahu banget tentang dunia ceper-ceperan, belum mengenal namanya per aftermarket kayak gitu kan, jadi gue dulu dipotong. Itu sumpah, itu hal-hal yang bikin gue stupid banget. Per dipotong itu bahaya banget sih sebenarnya. Akhirnya sekarang kan gue udah ngerti kayak gituan, cuman udah lewat masanya ya. Terakhir gue ganti ya ini di Avanza, itu ada video juga vlog pakai itu. Abis itu udah di Baleno Club gue ya, karena mungkin dulu Baleno Club itu masih baru dan belum ada tempat nongkrong. Akhirnya gue sama temen gue namanya Ali, kita waktu itu datang ke Tupak Blek di Senayan.
kita bikin tongkrongan yuk gitu. Akhirnya kita setuju bikin tongkrongan. Waktu itu yang datang Om Benny, Chris, terus Yansen itu pada datang, Om Mario itu pada datang. Akhirnya awalnya kita di dekat Sate Khas Senayan yang jualan stiker di situ, Sate Khas Senayan. Cuma lama-lama kayaknya kurang oke deh. Kita cari yang lebih oke sedikit, dan akhirnya kita berada di Roti Bakar Edi, persis di sebelahnya pertigaan Roti Bakar Edi itu. Kita berbagi tongkrongan dengan komunitas Asalvo, namanya dulu ada Asalvo, dan gua katanya mungkin Asalvo juga nggak suka sebenarnya, itu area mereka sebenarnya ya, cuman mereka juga nggak bisa mengklaim karena itu kan tempat umum gitu. Jadi mobil-mobil Asalvo itu kan keren-keren ya, mobil up gitu, ada Evo beneran, Evo 7 waktu itu berapa gitu, terus ada Subaru, mobil keren lah. Mereka bermain mesinnya juga ada, bermain pelek, bermain pokoknya tampilan dan performa lah. Sedangkan kalau Baleno sedikit yang bermain tampilan gitu, lebih ke performa juga itu, tapi yang NA ya, natural aspirasi, tidak yang turbo gitu. Sedangkan yang Asalvo itu turbo kebanyakan gitu kan. Jadi ketika mereka ngegas, nah kita nembak gitu. Akhirnya ya sudahlah, itu zaman dulu sebenarnya belum ada ya knalpot kerak-kerak, padahal kita juga punya pasang PG bag juga dulu. Dasteknya bukan tipe Q, tipe C mungkin dulu disebut, tipe C. Terus juga apa sih satu lagi, Apexi. Nah, Apexi itu juga pada make itu, jadi belum ada yang sekarang gitu kan. Mungkin pengaturannya ada yang knalpotnya berak-tak gitu. Dulu nggak ada sih, gue juga pakai PG bag juga nggak knalpot yang berak-tak gitu sih ya, biasa aja. Akhirnya gue juga pasang PG bag tuh. Terus ikut balapan liar ya, pastinya itu tiap malam Sabtu. Jadi kita ngumpulnya tuh tiap malam Sabtu sama Minggu pagi di Baleno Club itu. Malam Sabtu udah pasti kita ikut di Asia Afrika situ balapan gitu. Waduh, kenangan keren banget itu Baleno Club sih. Ini gue sebenarnya ini gue lebih cenderung ceritakan di Baleno Club Indonesia ya. Baleno Club Indonesia karena Baleno Club Indonesia apa ya, klub pertama gue gitu, ikut dunia otomotif gitu kan, dan disetanin di situ juga gitu. Gue belajar tentang mesinnya juga di situ gitu. Tapi nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan udah ada namanya itu remap. Dulu nggak ada remap. Yang ada ya paling keren itu ya pasang PG bag Apex itu, sama atau enggak Dastek yang Type C atau apalah, belum ada Type Q kayaknya. Nah itu juga dulu kebetulan gue kuliah di Trisakti, mobil gue ceper, terus knalpot gue buang tengah, jadi mobil bung dang gitu. Tapi gue nggak nembak gitu karena memang settingannya nggak ada kali dari Dastek gue dulu ya. Jadi udah ya gitulah, gue kenal namanya mesin, gue suka balapan liar, gue suka balapan di tol. Dan Om Benny itu sebutannya adalah Baleno WRX. Itu balenonya kenceng banget, sumpah. Balenonya Om Benny itu kenceng banget. Dia selalu bilang mobilnya standar, tapi gue yakin itu gak standar karena kenceng banget, sumpah. Itu kenceng banget, sampai kita waktu itu inget banget balapan di tol itu malam-malam. BMW-nya itu ada BMW kenceng, BMW seri 3181i yang sudah tahun 2000 atau 90-an ya, 98 BMW 98 itulah. Itu dimainin sama Om Benny itu, gila banget itu kenceng. Terus ya itu gitu, touring pertama gue bersama Baleno Club, sayang banget tuh fotonya nggak ada. Itu ke Jogja, terus habis itu ada yang ke Subang, terus ke Puncak juga ada. Waktu itu gila balapan di Puncak pada ngedrift. Anjir, itu balapan di Puncak itu show off mobil kuat-kuatan nanjak gitu. Ketahuan banget ya orang yang mobilnya dulu juga ada namanya papas bubut flywheel. Nah, papas flywheel itu apa namanya? Ya papas flywheel ya, itu kalau papasnya gak bener itu gak kuat nanjak sih. Jadi ada yang kayak gitu, kenceng deh pas nanjak, ini nggak kuat gitu. Akhirnya kita yang pas dulu gue nggak papas, gue hanya porting polish, ya itulah, ganti-ganti perapian, ganti-ganti udaranya, sistem udaranya, sama terakhir gue pakai Dastek. Itu ya udah, itu kenceng-kencengan, itu seru banget. Dan banyak kejadian hampir mati juga gitu kan, karena balapan. Waduh, keren banget sih Baleno. Nah,
lucunya gue dengan teman-teman Baleno gue kan udah lama nih. Itu biasanya kalau klub udah lama itu kita keluar gitu ya. Dulu gue keluar dari Baleno Club dikarenakan ya memang waktu itu gue mau skripsi, kalau nggak salah gue mau skripsi, akhirnya udahlah gue nggak main mobil dulu lah, stop lah. Akhirnya gue juga itu apa namanya dijual, Baleno gue dijual. Itu gue aduh sakit banget Baleno gue dijual tuh, kesannya apa ya, gue menghilangkan setengah nyawa gue, asik setengah nyawa. Tapi gue bener, gue cinta mobil Baleno gue itu pertama kali gue Badung, pertama kali gue ngerti namanya dunia balap itu semua. Waduh itu keren banget tadi mobil sumpah. Terus ya udah, sekarang pun kita masih tetap kontak dan kita punya grup WhatsApp namanya Veteran BCI, chapter BCI chapter veteran gitu kan. Jadi orang-orang ex BCI di situ, BCI-nya dari nomor 1 sampai nomor yang kecil-kecil. Jadi nomor yang gede-gede kayaknya udah nggak ada deh. Paling gede juga 500-an kayaknya di situ. Tapi nggak semuanya masuk di situ, hanya yang komunikasinya lancar aja. Dan di situ kita bisa komunikasinya saling membantu loh. Jadi kalau ada bisnis apa, terus ada kayak contoh Om Wisnu dia petingginya di Santika Group. Jadi kalau mau itu Hotel Santika sama dia dikasih harga yang special price gitu kan. Terus juga kita ada yang reseller, bukan reseller, dia malah pabriknya, pabrik keju, pabrik coklat. Waduh semuanya di situ. Ini apa namanya saling kayak apa ya, link bisnis ada lagi gitu loh. Jadi kita tidak komunikasi, tidak putus, jalan terus, malah berhubungan dengan bisnis. Karena dulu malah dulu kita ketawa dulu, ini mobil kita gini-giniin kan, karena kita sekarang Baleno tuh mobil murah gitu kan. Tapi kayak kesannya dulu wow gitu. Cuman ya sudah lah, memang dulu zamannya beda dengan yang sekarang gitu. Sekarang kan mereka udah pada ya kayak teman-teman udah ada yang mobilnya Elgrand lah, mobilnya Innova lah, mobilnya bagus-bagus lah pokoknya sekarang. Ya karena masa muda sekarang sudah pada berkarir kan. Itu keren-keren sih. Itu salah satu klub yang membuat gue menjadi apa ya, gila ternyata klub ini nggak hanya cuma senang-senang loh, tapi bisa membangun link gitu. Itu di Baleno Club Indonesia. Dan apa ya, lucu aja gitu loh, mengingat masa lalu gitu kan. Kita juga, oh ya dulu kita kalau yang minggu sore kita nongkrongnya di Maduma, nah, parkit Timur Senayan, sekitarnya Maduma, makan duduk mabok dulu tuh. Itu parkit kita setiap hari Minggu, dan biasanya di situ ya sudah cuman beberapa orang yang sih datang, nanti ada fotonya ya, beberapa orang yang datang. Terus ya seru-seruan sih gue di klub itu. Jadi bagaimana dengan kondisi klub sekarang? Kayaknya klub sekarang itu apa ya, kalau gue masih ngikutin di grupnya di Facebook, banyak sekali problematika yang kalau nggak salah baru pecah sekarang ya. Baleno Club Indonesia itu mereka yang pecahannya mendirikan Baleno Owner Society. Tapi di zaman gue pun Baleno ada 2, cuman bukan pecahan, memang karena beda klub aja di awal gitu. Satunya Jakarta Baleno Community sama Baleno Club Indonesia. Terus ada Indonesia Baleno Community, akhirnya mereka join. Pertengahan itu join mereka. Ada beberapa yang join dan akhirnya mereka bubar gitu kan. Jadi satu di Baleno Club Indonesia. Tapi yang kalau sekarang gua agak-agak dibikin lawakan sih sama teman-teman veteran, sampai lambangnya aja di hak cipta gitu kan. Wah, sampai kita bercandaan kalau misalkan masang itu hati-hati lo, dan 300 juta dan 500 juta gitu. Padahal yang ngedesain ya teman-teman ini sih, Baleno BCI 001, sedangkan ID gue BCI 064 waktu itu, 64 lah. Sebenarnya gue ikut di Sentul udah lama banget itu masa-masa yang menyenangkan, apalagi balapan liarnya. Itu balapan di tol, balapan liar, gila, itu keren banget. Oh ya pas ke Jogja juga kenceng-kencengan ngebut, lu bayangin di Pantura ngebut-ngebutan, lu gila dah tuh. Di Pantura ngebut-ngebutan itu paling gila itu semuanya. Belum ada tol Trans Jawa, belum ada itu. Wah, itu gila, itu seru sih. Nah itu sih pengalaman gue di Baleno Club. Sebenarnya ada juga setelah Baleno Club gue gabung ke Swift Club. Abis itu gue pas di tengah-tengah Baleno Club gue vakum itu, malah gue sedih mendirikan Desperado Auto Community gitu. Itu teman-teman Trisakti gitu. Tapi ya entah gimana bubar. Tapi ada yang lanjutin, gue nggak tahu sih. Ada yang lanjutin soalnya ada klubnya tuh, Desperado Auto Community atau sekarang DAC. Terus abis itu kita bikin klub Stand Art. Nah Stand Art itu juga udah
cuman kumpulan anak-anak Trisakti doang yang nongkrong di Kopma. Itu juga malah dijadikan bisnis sama temen gue yang di satunya tuh sih Oki, kalau nggak salah menjadi nama bistronya dia Stand Up. It's okay sih, nggak apa-apa sih menurut gue, malah bangga kita yang membuat nama kayak gitu kan. Ya sudah, habis itu ya join di Swift Club karena dijual mobilnya, tadi gue bilang dijual mobilnya ganti Swift. Kemudian gue sempet gabung sekarang di RV sama di Innova Communities. Tapi di Innova Community gue agak vakum dulu karena satu hal lah, gue agak kurang sep juga sih, tapi gue vakum sementara gitu kan. Dan gue sekarang coba join di BRV, tapi karena kondisinya lagi pandemi ya, gue jadi agak-agak takut nongkrong. Sebelum pandemi sih gue masih nongkrong, tapi kalau pandemi kayak gini ya kita harus waspada lah, walaupun kita udah masker, cuma namanya orang ada titik lemahnya gitu kan. Entah dia pas kita buka masker atau apa, ngerokok atau apa, minum gitu kan, itu juga bahaya. Jadi kalau misalkan yang teman-teman nih mau gabung komunitas, sebenarnya ya oke, tujuan yang pertama sebenarnya jangan buat senang-senang, tapi buat link. Jadi nanti lo ada bisnis atau apa, itu lo jaga komunikasi, jaga pertemanan lah gitu. Di Innova Community gue juga ada beberapa yang gue kerja sama untuk ketemu teman gue itu si Lele, itu teman Trisakti gue juga, ketemu di IC gitu kan ya, waktu itu pengadaan juga sama dia kayak gitu, itu biasa lah. Terus waktu dulu di Swift gue juga ketemu temen SMP atau SMA gue, si Ardi Wirawan, dipanggilnya Ebeng, gue juga ketemu sama dia. Kayak gitu sih, itu hal-hal yang sangat-sangat membuat gue menjadi semangat gitu loh. Zaman-zaman dulu kita berkomunikasi, mempunyai link, sekarang apalagi Baleno Club punya chapter veteran yang kayak sekarang ini, waduh gila. Pembahasannya tentang bisnis lah, tentang perpolitikan lah, terus tentang banyak macam lah. Ada juga yang sharing, oh gue ada bisnis ini nih, ada yang mau nggak, itu tuh oke aja sih, keren banget. So jadi kalau teman-teman mau join ke klub, sebenarnya it's okay, nggak apa-apa. Buatlah sebuah komunikasi yang bagus, jangan saling menjelekkan, buat linknya, terus ya have fun juga, bisa komunikasi. Ataupun kalau klub yang ATPM kan bisa diskon, dibilang member diskon ya sudah lah gitu kan. Yang penting lo bangun komunikasi yang baik aja. Nongkrong nggak apa-apa, tapi kalau untuk pandemi ini gue sarankan sih jangan ya, jaga keluarga aja sih lo posisinya gimana nanti, soalnya kita nggak tahu kan. Tapi ya kalau lo mau tetap nongkrong ya prokes lah. Cuman menurut gue sih agak serem sekarang kalau kita nongkrong kayak gitu. So sampai di sini dulu ya pembahasan tentang pengalaman gue masuk di Baleno Club Indonesia. Nanti insya Allah minggu depan ada mobil lagi yang bisa kita review, atau gue juga mau ngobrol tentang di Swift Club Indonesia atau di BRV. Kalau BRV gue belum banyak cerita, atau di Innova Community gue juga belum banyak cerita banget. Di Innova Community yang banyak cerita sih di BCI sama SCI gitu, gue banyak cerita banget. Cuman ya sudahlah, itu nanti yang di SCI kita bahas nanti ya. So sampai di sini dulu, jangan lupa like and subscribe dan di share lah ya ke teman-teman, siapa tahu bisa membantu gue untuk nambah subscribe gitu kan. Nambah subscribe juga gratis, bisa menambah pundi-pundi dompet gue juga insyaallah gitu kan. So sampai di sini dulu, jangan lupa like and subscribe sekali lagi. So see you and ciao.